Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Nur Jamil yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Allah telah memberikan kita begitu banyak karunia serta hidayahnya sehingga pada hari ini, pada waktu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menjalankan salah satu aktivitas kita yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk syukur itu kita kerjakan dengan ibadah salat. Dan alhamdulillah terbukti kita mensyukuri nikmat Allah mulai dari bangun tidur hingga saat ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkehidupan kita sebagai hamba di muka bumi ini. Patut kita syukuri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi nikmat-nikmat inilah yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu, tatkala banyak orang senantiasa dikesibukan dengan kesibukan dunia, tetapi pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan bertalabul ilmi, menuntut ilmu yang mana di dalam sebuah majelis ini merupakan taman-tamannya surga. Jikalau Bapak Ibu ingin merindukan taman surga, maka hadirlah di berbagai majelis kajian ilmu. Insyaallah di situ merupakan taman-taman surga yang Nabi janjikan, yang Nabi katakan bagi orang-orang yang ingin bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena tidak setiap hamba yang hidup di muka bumi ini mendapat panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur begitu banyak umat manusia di sini yang ada di dunia ini, tetapi Allah memilih kita untuk berada dalam orang-orang yang diberi keimanan tadi. Dan dengan bentuk diberikan dengan nikmat iman itu, kita sudah bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat. Dengan salat ini kita bisa membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Jika kita ingin membedakan mana orang yang beriman, gampang Pak Bu, kita lihat dengan cara salatnya. Kenapa? Ketika orang beriman itu diperdengarkan nama Allah akan getar hatinya. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wazilat qulubuhum. Ciri orang beriman itu, jika diperdengarkan nama Allah, maka getar hatinya. Allah membagi sehari 5 waktu Pak, sempurna Allah bagi itu. Subuh, datang ke siang, duhur, ketika dari duhur menjelang asar, menjelang sore disambut dengan sholat asar, ketika dari sholat asar mau masuk ke malam disambut dengan waktu maghrib, dan ditutup dengan malam hari waktu isya. Itu Allah bagi sempurna Pak Bu. Jikalau di subuh kita punya masalah, jikalau di zuhur kita punya masalah, datang waktu asar kita sholat, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai perkara. Minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Minimal ada ketenangan dalam jiwa kita Pak Bu. Kenapa? Ketika kita pulang kerja kantor sore-sore capek, misalnya di kantor kita belum sempat sholat asar, ketika Allah ingin seorang hamba ini mau beribadah kepadanya, maka Allah arahkan hatinya itu untuk melewati jalan yang dimana ketika ia lewat ada sebuah masjid di situ. Dan terbukti
Kalau Bapak Ibu tidak percaya silakan dipraktekkan. Ketika kita pulang kerja capek Pak Bu, kita belum sempat sholat, ketika kita mampir di sebuah masjid, minimal kita sholat 2 rakaat, apa yang kita rasa? Ketenangan dalam jiwa. Ketenangan dalam jiwa Pak. Itulah ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wazilat qulubuhum. Al-Anfal ayat yang kedua. Jadi jelas Allah bagikan di situ Pak. Semuanya sudah tertata rapih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita untuk memposisikan diri kita ketika Allah menciptakan kita di dunia ini. Karena sudah jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepadaku, kata Allah. Untuk beribadah kepadaku. Jadi buat apa kalau kita diciptakan ke dunia tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita sia-sia. Hidup kita sia-sia Pak. Kita bermanfaat bagi umat, kita akan mati. Kita tidak bermanfaat bagi umat pun kita akan mati. Jadi tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam keluarga kita, selagi Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan hidup, maka kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita membangun keluarga kita dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita membangun generasi-generasi muda dengan generasi Qur'ani. Agar apa? Membangun bangsa ini dengan bangsa Qur'ani. Yang mana selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, namun tidak lepas dari nilai-nilai dunia. Jika ingin mencapai sebuah target yang sangat optimal, maka dahulukan nilai-nilai dalam agama. Jika ingin kehidupan dunia ini hancur, maka sudah pasti dengan jajaran yang pemerintah yang lakukan, mereka mendahulukan nilai-nilai dunia daripada nilai-nilai agama. Maka tidak heran berbagai macam bencana, berbagai macam musibah yang Allah tampakkan kepada kita, cuman hanya sedikit orang yang mengerti, oh ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka meninggalkan nilai-nilai daripada agama tadi. Mereka tidak menjunjung tinggi apa yang sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Jika ingin bernegara, jika ingin berumah tangga, jika ingin bersosialisasi, maka tunjukkan nilai agama dulu sebelum nilai dunia. Namun pada kenyataannya mereka lebih menunjukkan nilai dunia daripada nilai agama. Itu yang kita dapati saat ini. Ini yang kita dapati saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membangun keluarga kita dengan keluarga Qur'ani. Maka jadikanlah anggota kita, salah satu anggota kita menjadi orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang pilihan Pak Bu. Kita menjadi orang pilihan bupati, kita senangnya luar biasa. Kita menjadi orang pilihan gubernur, kita senangnya luar biasa. Tapikah kita tidak merasa senang jikalau kita menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadisnya sahih. Ibnu Majah 216, an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlinan minan nas. Dari Anas ibnu Malik, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh di antara kalangan manusia ada keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, qala man hum ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dimaksud dengan keluarganya Allah itu siapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala ahlul Quran, ahlullah wa khasatu. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikan salah satu anggota keluarga kita menjadi anggota keluarga yang dibanggakan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin berlomba tentang dunia, sudah banyak Pak Bu, ya, anak pintar matematika, anak pintar biologi, anak pintar bahasa Inggris, itu sudah banyak Pak Bu. Tapi jadikan salah satu anggota keluarga ketika kita pulang, kita mendapatkan kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus siapkan ini Pak Bu. Karena perintahnya Allah sudah jelas di Quran surah ke-12 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra
Inna nahnu nazzalna dzikra wa idza qulu. Inna nahnu nazzalna, ketika Allah menyuruh seorang hamba untuk memperbanyak keturunannya, maka jadikan salah satu di antara keturunan itu untuk menjadi penghafal Al-Quran. Itu sudah jelas perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas, Pak Bu. Jadi kita jangan bangga dengan anak yang hebat dunia, jangan bangga dengan anak yang hebat fisika, jangan bangga dengan anak yang hebat matematika, jangan bangga dengan anak yang hebat biologi, jangan bangga dengan anak yang hebat bahasa Inggris. Kenapa? Ketika nanti kita tua dan mereka besar, saya jamin ketika menyolatkan kita yang sudah terbaring kaku pun mereka enggan melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya. Inilah yang penting, Pak. Kalau kita sekolahkan mereka tinggi-tinggi, tetapi ujung-ujungnya mereka tidak bisa mendoakan kita, tidak bisa menyolatkan kita, tidak bisa menghafalkan kita, maka rugi yang sangat rugi. Rugi, Pak Bu. Kenapa? Tujuan kita untuk memiliki keturunan, kata Nabi, ketika seorang hamba diberikan amanah untuk keturunan, maka jadikan keturunan itu kelak bermanfaat bagi dirinya dan umat di sekitar lingkungannya. Harus bermanfaat, Pak Bu. Bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat, minimal dia bisa menjaga apa yang sudah menjadi fitrah dari dirinya, menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sedikit kita temui di dunia. Sedikit sekali, Pak Bu. Coba bayangkan contoh, misalnya orang meninggal. Yang disuruh sholat siapa? Ustadz, bukan anaknya. Yang suruh kafani siapa? Ustadz, bukan anaknya. Yang disuruh kubur siapa? Ustadz, bukan anaknya. Kenapa? Dari kecil sampai dewasa dia tidak pernah diajarkan. Oh, nak, ini cara dalam pembelajaran agama. Jangan sampai ketika kita sudah tua kita baru menyesal, Pak Bu. Kita menyesal nanti, Pak Bu. Kenapa? Titipan Allah itu luar biasa. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Itu pasti. Kalau semisalnya sedikit saja kita sudah bisa memaksimalkan untuk bertanggung jawab, maka Allah akan kasih terus, Pak. Allah akan kasih kemudahan. Dalam apa? Untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Untuk mendidik keluarga kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Untuk mendidik tetangga kita, saudara-saudara kita agar terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya jelas. Jikalau kamu seorang muslim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dibuka lagi dengan kalimat iman di situ. Jadi Pak Bu, mohon maaf yang kepala rumah tangga, tugas kita bukan hanya sekedar mencari nafkah, Pak. Tugas utama kita bukan itu. Bukan hanya sekedar mencari nafkah. Tetapi tugas terberat seorang suami adalah sebagaimana ia bisa menjaga keluarganya daripada api neraka. Itu tugas yang paling utama, Pak. Yang kita yang mengaku kepala rumah tangga, ya, tugas utama kita itu bagaimana kita bisa menjaga anak istri kita bisa terhindar daripada api neraka. Karena jadi kepala rumah tangga ini sangat luar biasa. Sebagaimana sangat luar biasa. Maka jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang paling sempurna, sebagai contoh yang paling agung. Kalau tidak bisa mencontohkan secara real apa yang dilakukan oleh Nabi, setidaknya kita bisa meniru apa yang sudah Nabi ajurkan kepada kita. Ini luar biasa, Pak Bu. Kalau kita menjalankan dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang akan kita rasakan di dalam berkehidupan rumah tangga, dalam berkehidupan bersosial, itu nikmat yang akan kita rasakan, Pak. Kenapa? Itu iman tadi sudah membimbing orang ini agar terus ingat kepada Allah dan membuat dirinya jauh dari hal-hal yang akan merugi dirinya dan orang-orang lain. Itu Pak, tujuan Islam membentengi diri kita dari hal-hal itu seperti itu. Tujuan cuma itu. Agar kita apa? Kembali kepada Allah, mohon kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang pun itulah tapi manusia. Kadang-kadang kita merasa putus asa. Sedangkan dalam ayat Al-Qur'an tidak ada satupun kalimat yang menganjurkan kita untuk putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Silakan cek dari surat Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satu kalimat, satu ayat yang menganjurkan kita untuk berputus asa ketika Allah memberikan kita ujian. Tidak ada, Pak. Tapi kembali lagi, fitrah kita manusia, orang yang sangat pelupa, orang yang cepat mudah lupa apa yang sudah dilakukannya. Mudah lupa kita manusia ini, Pak. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah saya sampaikan waktu subuh kemarin, Nabi ketika dia sudah di penghujung ayat itu dia mikir umatnya luar biasa, Pak. Ketika sepeninggalannya dia, apakah umat saya ini akan keimanannya akan tetap seperti saya masih ada atau kembali kepada zaman jahiliyah ketika saya sudah tidak ada? Ini yang harus kita catat, ini yang harus kita garis bawahi, Pak. Karena mendidik keluarga itu tidak mudah. Mendidik keluarga itu tidak gampang. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pesan moral dalam Al-Quran, jangan langsung menyalahkan anak, tapi salahkan dulu diri kita sebagai orang tua. Itu pesan moralnya, Pak. Pesan moral dalam Al-Quran. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung marah kepada anak, tapi tanyakan kepada diri kita apa kesalahan sehingga anak kita bisa melakukan kesalahan tersebut. Sebagaimana ya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, datang seorang anak mengadu kepada Abu Bakar, "Wahai khilafah, saya ingin mengadu kepada engkau. Apa yang ingin kau ngadukan kepadaku? Orang tuaku telah begini. Karena Abu Bakar itu pemimpin yang sangat bijaksana, Pak. Karena dia tidak mau mengambil kesimpulan dari anak ini. Dia harus panggil dulu orang tuanya tadi. Dipanggillah orang tuanya datang, dan Abu Bakar bertanya, "Wahai orang tua daripada anak ini, apa yang membuat anak ini mengadu kepada saya tentang kalian berdua hal seperti ini?" Apa jawaban dari orang tua? "Oh, ternyata maaf wahai Abu Bakar As-Siddiq. Karena anak saya begini, karena saya tidak pernah mendidiknya kayak gini. Saya selalu memberikan dia hal-hal yang bersifat negatif dalam kehidupannya." Apa kata Abu Bakar? "Engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau." Kenapa kok bisa gitu? Kan timbul pertanyaan itu, Pak, Bu. Kan timbul pertanyaan kan? Kok orang tua bisa lebih dulu durhaka dari sebelum anak itu durhaka kepada orang tua? Kan timbul pertanyaan. Saya juga pasti akan timbul pertanyaan demikian ketika kita ditanya seperti itu, lalu kita mendapat jawaban, Anda lebih dulu durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada engkau. Oh, ternyata usut punya usut. Yang pertama, karena suami tadi memilih ibu dari perempuan yang tidak baik. Nah, ini memilih ibu dari anak itu dari perempuan yang tidak baik. Oh, ternyata masalahnya ini, sumber utamanya satu ini. Memilih pasangan hidup tidak baik, tidak benar. Ini yang membuat anak itu durhaka. Yang kedua, ternyata yang membuat anak itu durhaka kepada orang tuanya apa? Karena orang tuanya itu telah memberi rizki daripada yang haram-haram. Kenapa? Rizki dari yang haram akan mengalir di seluruh darah ini, Pak. Ketika ia mengerjakan, maka haram semua yang akan dia lakukan. Maksiat semua yang akan dia lakukan. Maka sering saya katakan dimanapun ketika saya ngisi kajian, jangan sekali-sekali kotori ibadah dengan makanan yang haram. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali mengkotori ibadah kita dengan makanan, dengan rizki yang haram. Kenapa? Itu efeknya itu luar biasa, Pak, Bu. Ketika kita ibadah enggak rasa nikmatnya, hanya sebagai formalitas saja. Biasa-biasa saja. Kenapa? Haram semuanya sudah ada di dalam diri kita. Haram semua. Maka Nabi itu sangat detail sekali ketika ingin memberi nafkah kepada istri-istrinya. Itu dia sangat detail sekali. Oh, ini haram apa enggak? Ini ketika Nabi dapat hadiah, dia tanya dulu, hadiah ini benar-benar dari yang halal apa enggak? Bayangkan saja Nabi, Pak, Bu, sudah dapat hadiah dari para sahabat, tapi dia masih pengen cari tahu hadiah ini dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Coba kalau kita, Pak, Bu, dapat hadiah,
Apa kita masih cari tahu ini halal apa haram? Kita cari tahu apa enggak? Pasti tentu tidak. Kenapa ya orang hadiah udah dikasih, kenapa saya harus cari tahu ini halal apa enggak? Kenapa? Khawatir efek dari makanan yang haram itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Itulah mengapa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, yang sedang duduk di suatu majelis, Nabi mengatakan, siapakah wanita paling terbaik di muka bumi ini? Mereka bertanya, mungkin sholatnya yang paling baik, mungkin puasanya yang paling baik, mungkin tahajudnya yang paling baik. Semuanya itu serba mungkin. Karena sahabat tidak tahu jawabannya. Siapa sih wanita yang paling baik di dunia ini itu siapa? Karena tidak ada jawaban dari para sahabat, Nabi memberikan mereka, saya tunggu jawaban kalian pada esok hari. Maka mereka sahabat itu pulang ke rumah. Sebagai kebiasaan seorang istri, Fatimah radhiyallahu anha menyambut kedatangan suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di rumah, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam rumah, ditanya oleh Fatimah, wahai suamiku, ilmu apa yang engkau dapat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang harus diterapkan oleh pada ibu. Ketika suami pulang kerja, jangan tanya, Pak, dapat uang berapa dari kantor? Pak, bawa oleh-oleh apa dari kantor? Ini, walaupun kelihatan sepele, tapi ilmunya ini loh Pak, yang luar biasa. Ilmunya ini luar biasa. Ketika suami pulang dari kantor, tanya, Pak, dapat ilmu apa yang engkau dapat di kantor? Kenapa? Ketika ilmu yang suami dapat di tempat kerja, ketika dia pulang ke rumah, bisa jadi ilmu yang dia dapat akan dia tularkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Itu nikmat yang luar biasa. Sebagaimana ke Siti Fatimah, ketika Ali bin Abi Thalib pulang, wahai suamiku, ilmu apa yang engkau dapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya ilmu, bukan hadiah apa atau bukan uang berapa yang engkau bawa ketika menghadap kepada Rasulullah. Ini loh Pak, Bu, jika ingin menjadi wanita yang paling baik, yang paling sempurna, apa kata Ali? Kami diberi satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini kami tidak tahu siapa. Karena penasaran Fatimah tadi, dia tanya, apa sih pertanyaan dari ayahandaku, wahai suamiku? Apa kata Ali? Siapa wanita paling terbaik di muka bumi ini? Fatimah punya jawabannya. Karena itu pertanyaan itu tertuju pada Fatimah radhiyallahu anha. Mendengar pertanyaan itu, Fatimah tersenyum. Maka dibisikkan kepada suaminya, wahai suamiku, wanita yang paling baik itu seperti ini. Oh, seketika wajahnya Ali tadi murung, langsung gembira. Kenapa? Dia langsung berkata, nanti besok saya yang akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Tiba waktu besok, kumpul bersama Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, wahai sahabatku, siapa wanita yang paling baik di muka bumi ini? Tapi perhatikan jawaban Ali. Ya Rasulullah, kami tahu jawabannya. Ketika di rumah, dia mengatakan, pasti saya yang akan dibanggakan Rasulullah. Tetapi sudah di satu majelis, apa yang keluar dari lisan Ali? Ya Rasulullah, kami punya jawabannya. Dari kata aku berubah menjadi kami. Lihat. Dari kata aku berubah menjadi kami. Kenapa? Tawaduknya Ali bin Abi Thalib kepada sahabat-sahabat yang ada di situ. Menghormati. Karena cintanya Ali bin Abi Thalib sehingga dia mengatakan kami punya jawabannya. Dia tidak mengatakan saya punya jawabannya, tapi dia mengatakan kami punya jawabannya ya Rasulullah. Perhatikan Pak. Dia punya salah satu komunikasi yang paling bagus dilakukan Ali bin Abi Thalib. Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, wanita yang paling baik adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah terlihat laki-laki. Nabi tahu itu jawabannya pasti dari Fatimah. Tapi Nabi pura-pura tanya, tahu dari mana jawaban itu? Nabi tanya kepada Ali. Langsung Ali menjawab, ya Rasulullah, saya dapat jawaban ini tidak lain dari putrimu Fatimah radhiyallahu anhu. Mendengar jawaban itu terus apa maknanya wanita yang tidak pernah terlihat laki-laki dan wanita yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki? Ini apa maknanya? Ini yang harus kita cari tahu. Inilah sumber sebelum anak durhaka kepada kita. Inilah fungsi daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk para orang tua. Inilah
kunci jawaban yang harus kita cari. Wanita yang tidak pernah dilihat laki-laki, yang tidak pernah terlihat laki-laki itu seperti apa? Ini yang harus kita cari. Yang pertama, yang wanita yang tidak pernah terlihat oleh laki-laki. Bukan berarti wanita ini tidak boleh keluar dari rumah, silahkan keluar, tapi dengan syarat harus dengan yang mahramnya. Harus dengan yang suaminya boleh, atau dengan ibunya boleh, atau dengan adiknya boleh, atau dengan kakak kandungnya itu boleh, karena masih ada hubungan darah. Itu boleh. Ya, bukan kok berarti dia harus tetap di dalam rumah. Oh, enggak. Dia harus keluar untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Ingat, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Ilmu, majelis ilmu, kajian itu kebutuhan pokok, Pak, Bu. Kajian ilmu itu kebutuhan pokok. Belanja kehidupan rumah tangga itu kebutuhan pokok. Selain dari itu, ini yang harus kita hindari. Kenapa? Bisa jadi timbul fitnah bagi orang-orang yang belum menikah, yang memiliki, mohon maaf, yang memiliki syahwat yang sangat tinggi. Ini loh yang wanita yang tidak pernah terlihat oleh laki-laki. Ketika dia keluar hanya untuk kepentingan keperluan pokok saja. Yang ini harus kita garis bawahi untuk ibu-ibu. Hanya untuk kebutuhan pokok. Menuntut ilmu, kajian kayak gini, ini kebutuhan pokok. Untuk apa? Menambah wawasan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang tidak pernah terlihat oleh laki-laki. Yang tidak pernah terlihat laki-laki, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini yang harus kita cari tahu juga. Maksudnya apa? Ya. Zaman dulu, Pak, Bu, sebagaimana Siti Fatimah, ya, ketika kan sempat ada fitnah bagi Siti Fatimah, dipukul oleh suaminya sendiri. Itu kan fitnah yang sangat luar biasa, fitnah yang sangat kejam bagi Fatimah radhiyallahu anhu. Orang rumahnya zaman Nabi dulu itu 3 kali 3, itu kita bayangkan seberapa, Pak, kalau 3 kali 3 itu, Pak? Kecil atau besar? Hanya kotak kecil, ya, itu hanya bisa dapat berapa? 1 kamar, udah, yang lainnya itu bisa dapur, bisa ruang tengah, bisa dan lain sebagainya. Itu rumahnya Rasulullah dan istri-istrinya. Jadi kalau mustahil Fatimah dipukul oleh suaminya itu kan mustahil kan. Kalau ketika Fatimah ringit kan tetangga-tetangganya itu pasti kedengaran. Ini fitnah yang sangat kejam bagi Fatimah radhiyallahu anhu. Ini fitnah yang sangat kejam. Fitnah yang sangat kejam, Pak. Jadi wanita yang tidak pernah terlihat laki-laki itu apa? Dia selalu menjaga dirinya. Rasa malu itu yang paling penting dalam dirinya. Rasa malu. Lagi-lagi rasa malu. Kenapa? Kehormatan wanita terletak pada rasa malu. Kehormatan wanita terletak pada rasa malu. Ketika rasa malunya itu sudah tidak ada, maka mohon maaf, tidak lagi ada kehormatan pada diri wanita. Karena rasa malu itu, kenapa? Fatimah, Pak, Bu, ibunda Siti Fatimah, ketika ia duduk di emperan rumah, tiba-tiba ada orang bawa mayat lewat, dia menangis. Ditanya oleh Saudah, pembantu daripada rumahnya si Fatimah tadi, ditanya, "Wahai Fatimah, apa yang membuat engkau menangis? Apakah mayat itu yang membuat engkau menangis?" Apa jawab Fatimah? "Saya menangis bukan karena mayat itu. Saya menangis saya takut ketika saya wafat, lekuk tubuh saya kelihatan oleh yang bukan mahram." Padahal orang yang sudah meninggal itu dilihat pun enggak dosa. Kalau orang sudah meninggal, enggak dosa kecuali yang pada mahramnya. Kalaupun sudah ditutupin kain kafan itu pun kalau masih kelihatan lekuk tubuhnya itu enggak dosa. Orangnya sudah meninggal. Inilah kekhawatiran Fatimah. Ketika ia wafat, dia takut lekuk tubuhnya itu masih kelihatan yang bukan mahramnya. Kenapa? Malu tadi. Malu itu, Pak, Bu, terkhususnya ibu-ibu itu luar biasa. Maka tugas suami bagaimana cara didik anak istri yang perempuan untuk berdandan di dalam rumah, dan ketika keluar rumah itu harus dibatasi. Kenapa? Mohon maaf ya, Pak, Bu, bagi penjenengan yang memiliki anak perempuan, ketika dia keluar rumah ataukah istri ketika keluar rumah tanpa menggunakan jilbab, selangkah kakinya keluar dari rumah, wallahi
dia sudah merelakan Anda sebagai suami untuk masuk ke dalam api neraka. Wallahi. Dia sudah rela Anda sebagai suami masuk ke dalam api neraka. Jadi berat, Bu. Jadi wanita itu berat. Jadi wanita itu berat, Bu. Enggak gampang jadi wanita. Rasa malunya harus dijaga. Kehormatannya harus dijaga. Cara berdandannya harus dijaga. Mana yang harus diperlihatkan dan mana yang harus tidak diperlihatkan. Itu yang harus dijaga. Maka bagaimana Ali Imran ketika dia mendidik keluarganya itu luar biasa, Pak, Bu. Dia mendidik keluarganya itu luar biasa. Ambil ibrah dari kisah Ali Imran. Kisahnya Imran itu luar biasa. Bagaimana dia menatah keluarganya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fungsi rumah tangga itu ketika sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dia lakukan adalah untuk bagaimana cara agar dalam berkehidupannya itu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun masih banyak kekurangannya. Jangan kira ketika saya bisa ngomong di sini saya memiliki kelebihan. Oh enggak, saya juga masih banyak kekurangannya dalam hal itu. Tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Ini loh yang lebih penting. Ini yang lebih penting, Pak, Bu. Membangun keluarga surga itu dambaan setiap umat muslim. Dambaan seluruh umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jaminannya itu loh, Pak. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya surga. Itu jaminannya surga. Itu sebagaimana tadi ya, Abu Bakar ketika diberhadapkan anak kecil, dia langsung menyalahkan orang tua. Kenapa? Orang tua itu sudah lebih dulu durhaka sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Jadi Pak, Bu, pesan moralnya itu tadi, jangan langsung menyalahkan anak, tapi nyalahkan dulu kita sebagai orang tua. Sudah sejauh mana kita mendidik anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sejauh mana kita mendidik anak kita, Pak, Bu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga dengan anak yang prestasi dunia, tapi banggalah dengan anak yang berprestasi akhirat. Inilah poin utama ketika Allah menitipkan seorang anak dalam suatu keluarga, dia mendidik anak itu dengan baik, maka jaminannya surga. Bagaimana kisah ya kisah Imam Bukhari itu sangat luar biasa, Pak. Kisah Imam Bukhari itu luar biasa. Ketika umur 2 tahun dan ibunya itu memiliki satu tekad, memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana agar anak ini kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Tapi dalam satu ketika ayahnya wafat ketika Imam Bukhari ini berusia 7 tahun, wafat ayahnya. Tapi ibunya tetap memiliki tekad, saya akan terus mendidik anak ini agar menjadi anak yang bermanfaat bagi kehidupan dunia. Akan terus tekad mendidik anak ini walaupun dia single parent, walaupun seorang diri tanpa suami, tetapi dia tidak mau meninggalkan apa yang sudah ia rencanakan dengan suami, almarhum suaminya. Untuk apa? Menjadikan anak ini menjadi anak yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Pada satu ketika anak ini di desanya, di desa Bukhara, karena Al-Bukhari itu ketika seseorang memperkenalkan namanya, ketika di ujungnya ditambah dengan al, maka di belakangnya dirubah menjadi i, menjadi Al-Bukhari. Misalnya contoh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan nama daerah, ketika di depan diawali dengan huruf al, maka belakangnya dirubah menjadi huruf i. Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Al-Bukhari dari kampung Bukhara, Pak. Sebenarnya aslinya itu Ismail. Nama aslinya itu Ismail. Ya, karena dia asal dari Bukhara, dia memperkenalkan namanya Ana Al-Bukhari. Dia pakai nama desanya tadi. Pakai nama desanya untuk memperkenalkan, oh ini loh saya Ismail dari kampung Bukhari. Oh ini loh saya Muhammad dari kampung Bukhari. Itu loh. Pada satu ketika dia belajar kepada
guru Imam Malik. Kita tahu karya Imam Malik yang memiliki salah satu karya yang sangat populer, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Ya, ketika sampai di situ di majelisnya Imam Malik, ya, Imam Bukhari ini paling kecil di antara murid-muridnya Imam Malik. Paling kecil, Pak Bu. Dan memiliki, Allahu Akbar, memiliki keterbatasan fisik. Apa? Buta mata. Buta matanya, Pak Bu. Memiliki buta mata. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Ya, memiliki buta mata, tapi menuntut ilmunya ini loh Pak Bu, yang semangatnya luar biasa. Menuntut ilmu ini yang luar biasa. Ketika Imam Malik itu membaca Al-Muwatta itu sedemikian, ayatnya, makhrajnya, panjang pendeknya, hurufnya itu dibaca sedemikian rupa, sama persis apa yang Imam Malik catatkan dalam kitabnya. Lalu Imam Malik berkata kepada murid-muridnya, siapa yang bisa membaca apa yang saya bacakan tadi? Murid-muridnya nggak ada yang berani menunjukkan dirinya. Oh saya bisa. Tapi lihat keberanian Imam Bukhari, anak kecil usia 7 tahun, ya, dia angkat tangannya, ya guruku, saya sudah hafal kitabmu ini. Saya hafal dari yang A sampai Z, dari huruf yang kecil sedemikian rupa saya hafal sedemikian rupa. Dites sama Imam Malik, ternyata apa yang terjadi? Allahu Akbar. Apa yang Imam Malik bacakan tadi, ketika dibacakan oleh Imam Bukhari sama persis apa yang ada di dalam buku itu. Maka apa kata Imam Malik? Belajarlah engkau pada hadis. Pergilah engkau untuk menuntut hadis, belajar hadis. Ketika dia pulang ke rumah, dia berkata pada ibunya, ibu, dengan tangan yang beraba-raba pada tembok, karena dia mata buta. Dia cari ibunya tuh sambil tangan, ibu, saya begini, tadi saya begini. Tapi guru saya memesan kepada saya harus belajar hadis. Apa kata ibunya? Nah, kamu itu cukup dulu memperdalami Al-Quran. Setelah Al-Quranmu selesai, baru kamu lanjut ke hadis. Tapi Imam Al-Bukhari ini tetap ngotot, saya tidak mau Bu, saya mau belajar hadis. Saya mau belajar hadis. Karena rasa ngototnya tadi itu Imam Bukhari, Pak Bu, sambil raba-raba masuk ke dalam kamarnya. Masuk ke dalam kamarnya, menangis. Ibunya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahui apa yang terjadi? Tetesan air mata ibunya itu jatuh mengenai mata daripada Imam Bukhari. Seketika itu Pak Bu, Allahu Akbar, inilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tadi buta mata tapi tidak buta hati, sekarang hatinya tidak buta, matanya pun tidak buta. Yang awalnya tadi buta mata tapi tidak buta hati. Tapi ketika Allah memperlihatkan, sekarang hatinya tidak buta, matanya pun tidak buta. Ketika dia terbangun dari tidurnya, apa yang dia katakan? Ibu, kok ibu cantik sekali. Apa kata ibunya? Nah, tidak mungkin. Kamu kan ini, walaupun kamu buta mata, tapi kamu tidak buta hati. Apa kata Abu Bakar? Enggak Bu, saya benar. Ibu pakai pakaian seperti ini. Di sekeliling kita ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Seketika ibunya menyadari bahwa anaknya benar-benar sudah melihat dunia dengan kasat mata, dengan secara jelas. Maka seketika itu ibunya pun langsung mengizinkannya untuk apa? Belajar hadis. Langsung belajar hadis. Ketika sampai di kota Mekah, Pak Bu, dia belajar hadis di sana, menjadi perawih yang paling sahih di kota Mekah pada zamannya. Ketika dia pulang itu semua jamaah murid-muridnya itu mengumpulkan berbagai macam banyak harta untuk dibawa pulang, untuk kasih Imam Bukhari, untuk dibawa pulangkan ke kampung halaman. Ketika sampai mau masuk di desanya, Imam Bukhari ini mengutus salah seorang muridnya pergi ke ibunya, beritahu bahwa Al-Bukhari sudah dalam perjalanan. Ini loh sunnah ketika seseorang merantau, ketika ingin pulang ke rumah, bertemu orang tuanya, harus
berkabar. Ini sunnahnya. Jangan ketika orang tuanya tidak lagi sedang aktivitas tiba-tiba langsung jedul di depan. Ini kurang adab namanya. Kurang adab kepada orang tua. Sunnahnya itu menyampaikan kabar, Bu, saya sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Ini sunnahnya. Tapi kalau sekarang kan enggak, kita lihat di video-video, bahkan dalam dunia nyata pun kita lihat secara tiba-tiba tanpa kasih tahu sudah ada di depan rumah. Kadang-kadang nyamar jadi tukang ojek, kadang-kadang nyamar jadi tukang kirim paket. Iya. Ini yang kurang adab sama orang tua. Padahal sunnahnya itu kasih kabar kepada orang tua, Bu, saya sedang dalam perjalanan untuk pulang. Ya, ketika sampai di itu langsung kasih tahu, Bu, anakmu sedang dalam perjalanan. Terus ibunya bertanya, apa yang dibawa oleh Imam Bukhari? Oh, dia membawa begitu banyak harta dari Mekah. Mendengar jawaban itu, apa kata ibunda Abu Bukhari? Silahkan suruh Al-Bukhari pulang kembali ke Mekah, karena saya mengizinkan dia itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk menjadi orang kaya di Mekah. Ketika mendengar jawaban itu, muridnya tadi langsung kembali bertemu kepada Abu Bukhari. Dia langsung mengaku, wahai Abu Bukhari, wahai guruku, ibumu menyuruh untuk kamu kembali ke Mekah. Imam Bukhari bertanya, apa yang engkau sampaikan kepada ibuku? Saya mengatakan bahwa engkau sudah pulang dan membawa begitu banyak barang-barang yang diberi oleh orang-orang Mekah. Aduh, Imam Bukhari langsung kayak putus asa gitu. Jangan sampai bilang seperti ini sama ibu saya. Kenapa? Ibunya itu pasti nggak akan ngizinin dia pulang kalau dia pulang membawa berbagai macam banyak barang, berbagai macam banyak hadiah. Karena ibunya nggak mau menginginkan itu. Akhirnya diutus lagi orang yang kedua. Wahai ibunda daripada guru kami, ketahuilah barang-barang yang tadi sudah disedekahkan oleh orang-orang penduduk sekitar, dan Imam Bukhari pulang seorang diri dan hanya membawa kitab. Perhatikan jawaban ibunya Bukhari. Oke, baik. Kalau begitu silahkan suruh Imam Bukhari pulang ke rumah. Silakan, saya izinkan Imam Bukhari untuk pulang ke rumah. Tadi. Kenapa? Niatnya yang pertama tadi menjadikan anak ini menjadi anak yang ahli dalam agama. Tapi pun di dalam perjalanan mendapat hadiah berupa barang-barang itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah juga. Tetapi kembali lagi kepada orang tua. Kenapa? Izinnya itu untuk menuntut ilmu, bukan mendapat barang dagangan atau hadiah pemberian dari orang lain. Ini loh Pak, Bu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita benar-benar memperhatikan dalam kehidupan rumah tangga, apalagi anak kita, Pak. Apalagi anak. Anak ini bisa menjadi sumber surga, bisa juga menjadi sumber neraka. Tergantung bagaimana kita sebagai orang tua mendidiknya. Kalau kita didiknya dengan benar-benar memenuhi apa yang sudah Allah perintahkan, insya Allah dia akan membawa kita masuk ke dalam surga. Kalau kita membiarkan dia berkeliaran ke sana kemari, entah itu dengan siapa dia bergaul, entah di pergaulannya itu dia melakukan aktivitas apa, kan kita tidak tahu, dan bisa jadi anak ini bisa membawa kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi jadikan salah satu anggota keluarga kita menjadi anggota keluarga yang ketika kita pulang kita mendapat kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, Pak Bu. Ini yang paling penting. Bangga dengan dunia biasa. Nabi Ayub sudah lebih dahulu. Bangga dengan harta biasa karena Qarun sudah lebih dahulu. Yang bangga dengan agama inilah yang harus kita cari tahu. Oh, bagaimana sih saya mendidik anak saya agar terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita perhatikan adalah salatnya. Yang harus pertama kita perhatikan adalah salatnya. Anak usia 7 tahun sudah diwajibkan untuk
melaksanakan ibadah sholat. Usia 7 tahun. Walaupun ada anak kecil yang masih usia 5 tahun, 4 tahun, ketika dibawa ke masjid, itu tidak masalah. Kenapa? Melatih mereka ketika sudah besar, mereka sudah akan terbiasa dengan hal itu. Ketika sudah menjadi terbiasa, ini yang akan menjadi nikmat. Sesuatu yang dipaksa dan kepaksaan itu akan menjadi terbiasa dan kebiasaan itu menjadi sebuah nikmat. Inilah perjalanan seorang yang mengaku dirinya hijrah, yang benar-benar hijrah. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang dunia malam menjadi dunia yang baik. Dari yang tadi korupsi, dia sudah memahami, oh ini enggak baik bagi dirinya dan bagi keluarganya. Dia hijrah dari situ untuk menempuh hidup yang lebih bagus lagi. Dia tinggalkan semua itu. Kenapa? Siksanya api neraka itu luar biasa, Pak. Itu siksanya luar biasa. Api yang kita dapat di dunia ini ketika kena kita saja sudah sakitnya luar biasa, apalagi api neraka, Pak Bu. Kalau api neraka itu, ya Allah, bagaimana saya nggak bisa bayangkan api neraka yang sesungguhnya. Api dunia saja yang dari korek api, yang dari mancis, yang dari kompor itu saja sudah panasnya setengah mati. Kalau kena tubuh kita itu bisa melepuh berhari-hari. Apalagi api neraka ini loh, Pak. Seumur hidup kita dicelup di situ. Dicelup, ketika diangkat kembali utuh, dicelup lagi oleh Allah. Diangkat lagi utuh, dicelup lagi ke dalam api neraka. Diangkat lagi utuh, dicelup lagi ke dalam api neraka. Saya nggak bisa bayangkan itu terjadi pada kehidupan kita. Saya nggak bisa bayangkan. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, ya silakan bayangkan bagaimana siksanya api neraka. Kalau saya jujur, saya nggak bisa bayangkan ketika saya benar-benar diperhadapkan langsung di situ. Itu nauzubillah min zalik. Saya doa mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya doakan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk apa? Terima dulu musibah itu, lalu solusinya mana? Solusinya tuangkan di dalam ibadah salat. Hadisnya qudsi. Nabi mengatakan, jikalau seorang hamba benar bacaannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hadisnya qudsi. Ketika seorang hamba salat, ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau menyuruh saya beribadah kepadamu. Tahu dari mana budu itu? Iyyaka na'budu itu bentuk dari kalimat lain ibadah. Tahu dari mana? Quran surah ke-20 Toha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wahai Musa, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang selain disembah kecuali aku. Ayat ini turun berkenan kepada Nabi Musa yang mana langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapat julukan Kalimullah. Orang yang langsung dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu cuma Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi katakan, ketika seorang hamba benar bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apa kata? Hadza baini wa baina wali abdi. Persoalan yang hambaku dapat ketika ia curahkan kepadaku, maka Allah sendirilah yang akan membimbingnya sehingga mendapat jalan keluar yang begitu sangat indah. Allah sendiri yang bimbing, Pak Bu. Ini hadisnya qudsi. Allah sendiri yang bimbing tanpa perantara manusia, tanpa perantara orang lain, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar bacaannya, kalau benar ucapannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadisnya qudsi. Mudah-mudahan sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan tadi, apa yang kita sama-sama dengar hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari musibah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kelak kita berjumpa di janahnya Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang ahli puasa,
bisa berkumpul dengan orang-orang yang ahli sedekah, bisa berkumpul dengan orang-orang yang ahli tahajud, bisa berkumpul dengan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.